Muay Thai dan kickboxing adalah dua gaya bertarung stand up yang mengalami perkembangan luar biasa dua dekade terakhir. Kilas, kedua seni bela diri ini terlihat sangat mirip dan memang benar ada banyak kesamaan dalam banyak aspek. Lalu apa yang membedakannya? Coba saksikan masing-masing satu pertandingan kickboxing dan Muay Thai. Dan kamu mungkin dapat dengan mudah membedakan kedua olahraga tersebut. Muay Thai menggunakan sistem serangan 8 poin, sedangkan kickboxing menggunakan sistem 4 poin. Inilah alasan mengapa kamu sering mendengar bahwa Muay Thai adalah seni 8 poin. Pertama, serangan sikut dan physical dalam Muay Thai. Berbeda dari kickboxing, pertandingan Muay Thai syarat dengan jual beli serangan sikut dan juga teknik clinching. Biasanya, teknik clinch dilakukan sebelum atlet melemparkan serangan sikut dalam jual jarak dekat. Seperti namanya, seni 8 tungkai mampu membedakan gerakan Muay Thai yang memberikan gambaran secara utuh untuk membedakan dua disiplin bela diri. 8 tungkai berarti bahwa ada 8 anggota tubuh yang dapat digunakan untuk menyerang, termasuk sikut, lutut, selain tentunya kedua kaki dan telapak tangan. Dua, teknik dam dan sapuan diperbolehkan dalam Muay Thai. Teknik dam dan sapuan diperbolehkan dalam pertandingan Muay Thai. Bahkan beberapa atlet kerap menggunakan gerakan ini untuk mendapatkan poin dalam laga Muay Thai. Teknik sweep atau yang biasa disebut sebagai leg trapping merupakan gerakan yang dipakai untuk menjatuhkan lawan melalui teknik sapuan. Mulai dari sapuan ketika menangkap tendangan lawan sampai ketika melakukan duel pada clinch. Teknik dam sendiri merupakan cara menjatuhkan lawan ala Muay Thai dengan menggunakan momentum berupa dorongan disertai dengan mengganjal yang menyebabkan keseimbangan lawan goyah. Kedua teknik ini hanya dapat dilakukan dalam pertandingan Muay Thai dan akan menjadi ilegal kalau dipraktikkan dalam laga kickboxing. Tiga, volume serangan dalam kickboxing lebih padat. Walaupun poin ini bukan menjadi sebuah ciri khas mutlak, sebagian besar laga kickboxing dihiasi dengan jumlah pukulan serta tendangan dengan volume yang lebih banyak. Para ahli serta praktisi Muay Thai dan kickboxing menilai bahwa atlet kickboxing lebih mengandalkan volume serangan berupa pukulan dan tendangan serta kelincahan dibandingkan pada atlet Muay Thai. Hal ini wajar saja, sebab kickboxing pada dasarnya adalah olahraga bela diri yang lebih banyak mengambil teknik dari tinju dan karate dan menyerap banyak peraturan kickboxing dalam sistemnya. Biasanya, para petarung Muay Thai lebih menunggu untuk melemparkan satu serangan pamungkas daripada menghujani lawan dengan rentetan serangan. Petarung Muay Thai dan kickboxer bertarung dengan kecepatan dan volume serangan yang berbeda. Bela diri Thailand lebih sabar dan lebih suka melakukan serangan tunggal. Mereka melakukan setiap serangan dengan niat yang keras untuk menjatuhkan lawan. Inilah mengapa Muay Thai adalah seni mencolok yang mungkin memiliki rasio kerusakan perserangan tertinggi. Dan mungkin ini juga sebabnya mengapa orang-orang banyak menganggap dan mengatakan bahwa Muay Thai itu sangat efektif untuk digunakan dalam pertarungan jalanan. Kamu akan jarang melihat para petarung Muay Thai melakukan tendangan lembut atau hanya untuk menyentuh lawan dengan pukulan. Mereka akan mengeraskan volume serangan seakan-akan mencium bau darah. Sebaliknya, kickboxer adalah pemukul dengan volume yang padat. Dan mereka memiliki output serangan yang jauh lebih tinggi daripada Muay Thai. Mereka sangat pandai mencampur combo tinju dengan tendangan rendah dan tinggi. Jika kamu melihat pertandingan kickboxing, kamu mungkin akan melihat mereka selalu menyelesaikan combo tinju 3 pukulan dengan tendangan rendah. Atau mereka bisa melakukan sebaliknya dengan melepaskan tendangan yang diikuti dengan 3 rentetan pukulan di belakangnya. Baik pertandingan Muay Thai dan kickboxing biasanya mencakup 5 babak aksi dengan setiap babak berlangsung selama 3 menit. Namun, pertandingan di K1, semi kontak dan kickboxing rendah dapat mencakup 3 putaran, bukan 5 putaran. Petarung Muay Thai cenderung memulai dengan lambat, kemudian menggunakan 2 ronde pertama untuk mengukur jangkauan mereka serta membaca lawan. Dengan kata lain, mereka menggunakan 10 menit pertama untuk mengumpulkan cukup data untuk merencanakan permainan dalam 9 menit berikutnya dari perang murni. Kickboxer cenderung melakukan sejak awal di babak pertama, karena pertandingannya terdiri dari 3 ronde. Para petarung kickboxing tidak perlu menghemat tenaga dan bersabar. Mereka dapat menggunakan banyak hal bari dari detik pembukaan, dan pertandingan ini selalu menarik untuk ditonton. 4. Gerakan kaki depan.
Muay Thai memiliki gerakan kaki dan gerakan lain yang sangat berbeda dengan kickboxing. Thai boxing dan kickboxing memang biasanya berdiri dengan penjagaan dan postur yang sama. Namun, ada perbedaan dengan cara mereka bergerak saat menyerang ataupun bertahan. Petarung Muay Thai biasanya memiliki ritme yang lebih lambat. Mereka lebih sabar, kakinya rata, dan cenderung menjaga kepala mereka agar tetap di garis tengah. Kamu hampir tidak akan melihat mereka memantul atau berputar-putar di sekitar ring seperti yang dilakukan para atlet kickboxer. Sebaliknya, mereka cenderung bergerak maju hampir sepanjang waktu, dan jarang bergerak ke samping atau merunduk untuk menghindari serangan. Kickboxer sangat menekankan pada gerakan kaki dan gerakan kepala. Inilah alasan mengapa beberapa dari mereka dapat dengan mudah beralih ke tinju ataupun sebaliknya. Seperti halnya petinju, mereka seringkali dengan ringan dan bergerak dari sisi ke sisi untuk menjaga jarak atau menciptakan sudut. Tidak seperti para petarung Muay Thai, para kickboxer fokus untuk bergerak masuk dan keluar dengan cepat, dan menggunakan sudut untuk mengatur ritme dan jarak serangan mereka. Sebagian besar waktu, mereka akan menggunakan gerakan kepala untuk menghindari serangan alih-alih untuk bergerak mundur atau menggunakan sliding step. Para kickboxer bergerak lebih baik dan lebih dinamis, dan dengan itu memiliki pertahanan yang lebih baik, tapi kita tak terbuka untuk diperdebatkan. 5. Teknik tinju. Kickboxer, terutama yang dari barat, sangat menekankan pada kombo tinju murni dan pengaturan jarak khas karate. Inilah salah satu alasan mengapa mereka seringkali berpartisipasi baik dalam tinju, kickboxing, karate, maupun sebaliknya. Mereka menggunakan sudut, gerakan kepala, dan volume pukulan lebih banyak daripada petarung Muay Thai. Dalam Muay Thai, para petarung fokus menggunakan tendangan, sementara keterampilan tinju mereka kurang teknis. Ini tidak berarti tinju Thailand kurang berguna dan keterampilan mereka buruk. Para petarung Thai boxing lebih suka melempar tendangan daripada pukulan, sementara kickboxer akan melakukan sebaliknya. 6. Teknik menendang. Di sini kedua seni ini paling terlihat perbedaannya yang mencolok. Tendangan dalam kickboxing berbeda dengan yang ada dalam Muay Thai. Perbedaan utamanya terletak pada cara mereka melempar dan mendaratkannya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bela diri Thailand sangat menekankan pada tendangan dan ini adalah senjata utama para petarung Muay Thai. Para petarung akan melemparkan dengan memutar pinggul mereka, mendarat di bagian bawah tulang kering atau yang disebut sebagai tibia. Tidak seperti kickboxer, para petarung Thai boxing tidak menekuk lutut saat melakukan tendangan. Mereka menjaga kaki mereka tetap rileks sampai tendangan mendarat dengan lebih cepat. Tendangan ini juga memiliki kekuatan besar di belakangnya, seperti memukul seorang dengan tongkat baseball. Lihat saja betapa kakunya kaki bukau saat dia melakukan tendangan. Kickboxer melempar tendangan dengan memutar pinggul dan kemudian mengangkat kaki ke atas sebelum menyentikkan lutut mereka. Tidak seperti petarung Thai boxing, mereka lebih suka mendarat dengan kaki mereka. Memblokir tendangan. Muay Thai dan kickboxing berbeda dalam hal melakukan pertahanan melawan tendangan. Petarung Thai boxing akan melakukan cek hampir setiap tendangan dengan tulang kering mereka. Meskipun ini tidak berlaku untuk semua kickboxer, banyak dari mereka yang sebenarnya tidak memblokir tendangan dengan tulang kering. Atau mereka tidak memblokir tendangan secara langsung dalam banyak kasus. Banyak dari mereka mau menerima tendangan bersih untuk membalas serangan dengan kombinasi tinju atau menggunakan step untuk menghindari tendangan lawan. Masih bingung? Kalau begitu coba saksikan pertandingan Israel Adesanya. Dia mungkin adalah pengguna paling terkenal dalam gaya ini saat ini. Catatan lebih dari 100 pertandingan profesional miliknya lebih dari cukup sebagai bukti untuk klaim saya di atas. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Bye-bye.